input atau membuat data barang baru. Untuk membuat data barang baru, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pada tabel data barang, apakah sudah ada data barangnya atau sudah terisi data barangnya? Jika sudah, maka kita harus melakukan pencarian terlebih dahulu. Hal ini supaya tidak terjadi data double atau tidak membuat data barang yang sudah ada. Ya, kita coba melakukan scan barang. Ya. Jika barang yang akan kita buat sebagai data barang baru ketika di scan itu muncul nama barang, berarti barang itu sudah ada. Maka kita selanjutnya mengambil barang yang lainnya. Ya, barang lainnya kita scan lagi untuk mengecek apakah barang itu sudah masuk atau belum. Ya. Jika data barang yang kita scan itu pada data barang tampil warna pink, itu tandanya barang yang kita scan itu belum masuk. Ya, artinya barang itu belum ada. Nah, ini baru kita bisa membuat data barang baru. Hal yang kedua adalah jika pada tabel data barang itu masih kosong atau belum ada data barangnya, maka kita tidak perlu melakukan pencarian atau melakukan pengecekan data barang dengan cara mencari atau scan, karena barang-barang belum ada yang masuk. Kemudian hal yang ketiga adalah kita perhatikan pada barang yang akan kita buat data barang baru. Apakah barang itu termasuk produk baru atau bukan? Jika itu produk baru, maka kita bisa langsung melakukan tambah barang. Namun jika barang itu adalah produk lama, kita harus melakukan pencarian dulu, mengecek apakah barang itu sudah masuk atau belum. Ya, itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika akan membuat data barang baru. Selanjutnya, kita langsung membuat data barang baru. Untuk membuat data barang baru, kita masuk ke tombol menu tambah barang. Ya, kita klik. Setelah kita klik tombol tambah barang, maka akan tampil menu tambah barang. Setelah tampil menu tambah barang, maka akan tampil beberapa kolom yang akan kita isi. Dan perlu diperhatikan juga, dalam kolom-kolom tambah barang ada beberapa kolom yang harus kita isi, kemudian ada beberapa kolom yang boleh kita isi dan boleh tidak kita isi. Kemudian ada kolom yang tidak bisa kita isi. Ya, kita langsung ke kolom-kolom pada tambah barang.
Pada menu tambah barang, ketika kita membuka, posisi kursor itu langsung masuk pada kode barcode. Kenapa tidak masuk pada kode barang yang warna kuning ini? Karena kolom kode barang ini dia akan terisi sendiri atau terisi otomatis ketika kita memasukkan kategori barang. Maka harus diperhatikan jangan membuat kode barang sendiri, karena kode barang akan dibuat otomatis oleh sistem. Kemudian pada kolom barcode, ketika kita akan membuat barang baru, perhatikan juga apakah barang yang akan kita buat data barang baru itu memiliki kode barcode atau tidak. Jika dia memiliki kode barcode, maka dapat kita input dengan cara menyeken kode barcode-nya. Nah, misalkan ini kita scan, nah di situ akan muncul kode barcode. Jika barang yang kita input sebagai data barang baru itu tidak memiliki kode barcode, maka kode barcode ini tidak perlu kita isi dengan kita membuat kode barcode sendiri. Jadi ditinggalkan saja. Kita coba langsung ke scan ya. Misalkan ini barang yang ada barcode-nya. Nah, scan. Ya. Ketika kita melakukan penyekenan kode barcode pada barang, posisi kursor itu akan langsung turun atau masuk ke kolom nama barang. Jadi tidak ke kode barang, tapi langsung ke nama barang. Ya, kita masukkan nama barangnya, misalkan saus pedas. Ya. Berikutnya kita memasukkan kategori barang. Ya, perhatikan ketika kita memasukkan kode barcode dan nama barang, maka kode barang belum terisi. Nah, sekarang kita memasukkan kategori barang. Kita cari misalkan bumbu racik misalkan. Jadi kategori saus ini masuk pada bumbu racik misalkan. Ya. Nah, itu kita perhatikan ketika kita memasukkan kategori barang, maka kode barang sudah terisi otomatis. Ya. Berikutnya kita masuk ke satuan barang. Kita pilih atau kita cari ke bawah ya, klik ini. Jika terlalu lama kita ketik misalkan pieces. Nah, di sini. Kemudian kita masukkan supplier. Ya, kita masukkan supplier misalkan Pink Loka. Selanjutnya adalah memasukkan HPP barang atau harga pokok pembelian barang. Ini yang kita masukkan di sini adalah per piecesnya ya, yang terkecilnya. Per pieces, per saset, per botol, per lembar. Misalkan harga belinya kita 1.500. Selanjutnya kita langsung ke harga jual. Kenapa tidak ke profit barang? Karena
kolom profit barang ini tidak bisa diisi. Nah, ini tak coba ketik, ini tidak bisa masuk angkanya. Jadi kita langsung masuk ke harga jual. Kita masukkan 2000. Nah, kolom profit barang akan terisi sendiri. Selanjutnya, ya, di bawah kolom harga jual ada buffer order dan stok barang. Ya, untuk sementara kita abaikan dulu dua kolom ini. Selanjutnya kita langsung masuk pada harga jual quantity. Harga jual quantity adalah untuk menentukan atau membedakan harga penjualan satu pieces dengan harga penjualan per quantity. Misalkan di sini pada kolom batas quantity kita masukkan 3, harganya 1850. Ini artinya jika pembeli itu beli 3 atau lebih item barang atau beli di atas 3, misalkan beli 3, beli 4, beli 5, maka harganya jadi 1850. Kalau beli satu pieces dia harganya 1000. Ya, itu yang dimaksud dengan harga jual quantity. Kemudian di sini masih ada dua kolom, ya. Itu tergantung kita dalam memainkan penjualannya. Misalkan di sini quantity 6, 10, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah harga grosir. Ya, harga grosir ini diisi jika kita dalam berjualan itu ada grosirannya. Kemudian harga grosir ini nanti digunakan untuk pelanggan. Jadi nanti kita juga akan membuat data pelanggan atau customer atau member, dan member itu dapat kita buat harga grosir. Jadi harga grosir ini memang dibuat khusus untuk customer. Jadi apabila pelanggan kita memang itu adalah banyak yang grosir, maka harga grosir ini harus diisi. Ya, misalkan di sini kita masukkan harga grosir. Ya, harga satuannya 2000. Jika beli 3 adalah 1800, ya kita harga grosirnya 1750. Harus dibedakan antara harga jual kuantiti dengan harga grosir. Kalau harga jual kuantiti, pembeli umum pun dia akan mendapatkan harga ini, harga kuantiti. Tapi kalau harga grosir itu hanya digunakan untuk member, untuk customer, untuk pelanggan. Jadi untuk pembeli umum itu tidak bisa mendapatkan harga grosir. Ya, selanjutnya adalah harga grosir quantity. Ya, ini jika kita mau memainkan harga grosir quantity, artinya sudah grosiran tapi ada harga kuantitinya. Ketika kita mainkan ini, otomatis profit kita akan semakin mengecil. Ya, selanjutnya adalah kolom biaya dingin. Ya, kolom biaya dingin ini digunakan untuk memasukkan harga dingin. Biasanya ini digunakan untuk jenis minuman yang masuk pada lemari pendingin. Karena pada jenis minuman itu ada yang tidak masuk pendingin, ada yang masuk lemari pendingin. Sehingga
bisa dibedakan, yang masuk pendingin akan mendapatkan harga tambahan. Ya, harga tambahannya itu masukannya di kolom biaya dingin ini. Misalkan harga normal atau biasa itu 2000, kemudian masuk dinginnya 250, maka nanti harga totalnya jadi 2250. Kemudian masuk ke kolom harga ecer. Harga ecer ini biasanya digunakan untuk jenis barang rokok. Ya, misalkan kita masukkan satuan ecernya, ya, karena rokok kita masukkan batang. Ya, kemudian jumlah konversinya harus diisi. Biasanya kalau rokok itu ada isinya ada 12, 16, 20 atau 25. Ya, kita masukkan pada jenis barangnya dari rokok itu, misalkan isi 12. Maka di sini akan muncul HPP ecernya, langsung dibagi ya. HPP 1500, kemudian di jumlah konversinya 12, maka HPP ecernya akan ketemu 125. Nah, selanjutnya kita masukkan harga ecernya. Kalau misalkan per batangnya misalkan 150, misalkan seperti itu. Selanjutnya adalah harga pack. Harga pack adalah untuk penjualan per pack atau per bungkus atau per slop atau per renteng ya. Ya, misalkan saus pedas ini yang kecil itu adalah renteng ya. Kita masukkan misalkan tari renteng. Ya, mungkin ya ini ada RTG ya. Ya, misalkan ini renteng 10. Ya, kemudian jumlah konversinya kita masukkan dalam satu renteng itu isinya 10, maka jumlah konversinya kita masukkan 10. Ya, di situ HPP pack akan langsung muncul. Ya, dari HPP satuannya dari 1500 dikali 10, maka ketemunya 15.000. Kemudian di kolom harga jual, ya, di sini ada harga jual pack dan harga jual grosir. Pada harga jual pack ini untuk pembeli umum. Kemudian harga pack grosir ini adalah untuk pembeli grosiran. Ya, kita masukkan harga jual pack untuk umum misalkan 17.000. Kemudian untuk harga pack grosir 16.500. Ya. Selanjutnya di sini ada satu menu, yaitu namanya harga beda barcode. Ya, harga beda barcode itu untuk membuat harga yang barcode-nya beda. Sebagai contoh misalkan rokok. Barcode dalam bungkus rokok dengan barcode yang ada pada slop itu berbeda. Maka dalam kode barcode yang atas ini itu adalah untuk barcode yang per bungkusnya. Kemudian kalau kita mau membuat harga beda barcode, kita akan memasukkan tambah barcode. Misalkan di sini yang kita masukkan adalah ya, kode barcode yang ada di slop. Jadi nanti dalam penjualan kita bisa membedakan apakah orang itu belinya
bungkus atau slop. Misalkan beli slop, kita langsung ambil yang slop, kemudian slopnya kita scan, maka otomatis harga akan keluar dalam satu slop. Ketika kita scan barcode dalam bungkus, maka yang keluar adalah harga per bungkusnya. Kemudian kolom-kolom pada menu tambah harga jual beda barcode, kita scan ya barcode-nya. Kemudian kita masukkan satuannya, misalkan bungkus, kita masukkan pak, renteng atau slop ya, kita masukkan misalkan slop ya. Kemudian biasanya dalam satu slop itu misalnya isi 10. Kemudian harga retailnya misalkan 17.000. Kemudian harga grosirnya 16.500 ya. Jadi itu adalah tentang menu harga beda barcode. Kan kita simpan ya, di situ sudah tersimpan. Kemudian tentang menu harga beda barcode hampir sama dengan harga pack. Artinya kalau harga pack, ketika kita scan pada barcode piecesnya atau bungkusnya, maka akan muncul pilihan pieces atau renteng atau slop atau pack. Antara harga beda barcode dengan harga pack ini, dia juga sama-sama mengurangi stok ketika dilakukan transaksi penjualan. Jadi barang otomatis dia akan sama-sama berkurang. Maka kita harus perhatikan, kalau barang itu memiliki barcode yang beda, misalkan antara bungkus dengan slop pada rokok, ya kita tentukan apakah itu mau dimasukkan pada harga beda barcode atau slopnya itu ya, harga slopnya itu mau dimasukkan ke harga pack. Jadi salah satu ini harus dipilih oleh kita. Kalau itu mau dimasukkan ke harga pack, maka harga beda barcode ini dihapus saja. Begitu juga sebaliknya, jika kita mau mainkan harga beda barcode, yang ada di pack ini dihapus saja. Jadi harus kita perhatikan antara harga pack dan harga beda barcode. Kemudian pada sebuah data barang, ketika kita menjual harga yang jenisnya renceng atau kilo atau memiliki barcode yang sama, maka kita buat pada harga pack saja. Misalkan kopi-kopi rentengan atau mungkin sampo-sampo rentengan, itu renteng dengan pieces, barcode-nya akan sama, maka itu dimasukkan pada harga pack ya, rentengnya dimasukkan pada harga pack dan harga beda barcode-nya tidak ada. Untuk jenis rokok misalkan, karena antara bungkus dengan slop barcode-nya beda, itu mau dimasukkan harga beda barcode juga nggak apa-apa, mau dimasukkan pada harga pack juga tidak masalah. Yang terpenting salah satu harus dipilih, tidak boleh harga beda barcode diisi kemudian harga packnya diisi, itu jangan ya. Karena ini yang kita masukkan ini adalah bentuknya renteng ya, kita hapus atau delete harga beda barcode-nya ya, ini sudah terhapus. Kemudian setelah kita memasukkan kolom-kolom pada menu tambah barang ini dirasa cukup, maka selanjutnya kita simpan. Ketika kita sudah selesai melakukan tambah barang dan kemudian disimpan, maka menu tambah barang ini dia tidak
langsung tertutup, ya, dia masih tampil. Ini untuk menawarkan kepada kita mungkin akan membuat data barang baru lagi. Dan jika memang tidak akan membuat data barang baru lagi, ya kita tutup saja atau close. Nah, itu akan tertutup. Ya, kita coba panggil data barang yang tadi kita buat. Kita coba panggil. Ya, itu sudah masuk data barang. Ya, kita sudah masuk data barang yang tadi kita buat. Ya, untuk menampilkan semuanya, kita refresh supaya data barang yang ada itu tampil semuanya.